Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Agat Fitriani Rosyamanda dengan NIM B100240467. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis manajemen kas oleh PT FKS Food Sejahtera Tbk. Soal yang pertama yaitu hitung rasio likuiditas, current ratio, dan quick ratio perusahaan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, total aset lancarnya yaitu 558.960, persediaannya 142.369, kewajiban lancarnya 827.907. Sedangkan tahun 2023, total aset lancarnya 496.669, persediaan 94.558, kewajiban lancarnya 659.907. Pada tahun 2024, total aset lancarnya 620.106, persediaannya 92.466, kewajiban lancarnya 584.216. Rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Sedangkan yang kedua adalah quick ratio. Rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Berdasarkan perhitungan dan setelah dianalisis rasio likuiditas tahun 2022 dan 2023, kondisi PT FKS Food Sejahtera Tbk masih belum sehat karena current ratio berada di bawah 1. Berarti aset lancar belum menutupi kewajiban jangka pendek. Sedangkan pada tahun 2024, current ratio meningkat menjadi 1,06 dan quick ratio 0,90, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, likuiditas perusahaan mengalami tren yang membaik. Soal yang kedua yaitu analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi. Apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Arus kas dari aktivitas operasi PT FKS Food Sejahtera Tbk menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp271.662.000 dari Rp78.479.000 pada 2023 atau tumbuh 246,16%. Komponen utama mencakup penerimaan dari pelanggan Rp1.935.925 dan pembayaran kepada pemasok atau pihak ketiga yaitu Rp1.344.187 yang mencerminkan efisiensi pengelolaan modal kerja. Apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Ya, operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat karena arus kas operasi positif dan jauh melebihi laba bersih yaitu Rp69.482.000 didukung peningkatan volume penjualan. Yang ketiga yaitu identifikasi kebijakan investasi dan pendanaan perusahaan dari arus kas investasi dan pendanaan. Apakah perusahaan agresif berinvestasi atau justru melunasi hutang? Berdasarkan arus kas investasi dan pendanaan yang telah saya jelaskan di PPT ini, dapat disimpulkan bahwa PT FKS Food Sejahtera Tbk menerapkan kebijakan investasi yang agresif, namun diimbangi dengan kebijakan pendanaan yang hati-hati. Perusahaan aktif berinvestasi untuk pertumbuhan sekaligus untuk menjaga struktur pendanaan dengan tidak menambah hutang secara berlebihan. Yang keempat, berdasarkan temuan Anda bagaimana kondisi likuiditas perusahaan, apakah ada tanda-tanda masalah kas? Berikan saran sederhana untuk perbaikan manajemen kas. Berdasarkan laporan arus kas tahun 2024, PT FKS Food Sejahtera Tbk mencatat arus kas operasi yang positif dan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha. Meskipun perusahaan melakukan investasi dan pelunasan utang, kondisi kas tetap terjaga sehingga risiko kesulitan likuiditas tergolong rendah. Untuk saran perbaikan manajemen kas, yang pertama, mempertahankan arus kas operasi yang positif dengan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Yang kedua, mengendalikan investasi agar selaras dengan kemampuan kas sehingga tidak menekan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan piutang dan persediaan agar perputaran kas lebih cepat dan stabil. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.